Pada bulan Februari tahun 1961, 3 orang pencinta batu yang suka berpetualang sedang mencari geode di dekat Olancha, California. Mereka membawa pulang salah satu temuan mereka dan mempelajarinya karena terlihat sangat tidak biasa. Mereka berhasil memotong matriks dan menemukan sesuatu yang tidak terduga di dalamnya. Alih-alih formasi mineral biasa, di dalamnya terdapat sebuah benda berbentuk silinder yang menyerupai porselen. Ada sebuah poros logam di pusatnya dan di sekelilingnya, selubung heksagonal yang terbuat dari tembaga dan beberapa bahan yang tidak teridentifikasi. Para penemunya berharap mereka telah menemukan sebuah contoh teknologi yang tidak diketahui dari 500.000 tahun yang lalu. Ini bisa menjadi bukti bahwa ada peradaban kuno yang sangat maju seperti Atlantis atau bahwa perjalanan waktu itu nyata. Mungkin seseorang datang dari masa depan dan tidak sengaja menjatuhkan benda itu, atau mungkin ada makhluk luar angkasa yang cerdas yang membawanya saat mengunjungi bumi. Jika salah satu dari teori-teori ini benar, itu berarti para ilmuwan harus menulis ulang seluruh sejarah manusia seperti yang kita ketahui. Namun tidak semua orang ikut merasakan kegembiraan tersebut, dan para pencari kebenaran dan kalangan arkeologi alternatif berusaha memecahkan misteri yang disebut artefak Clouseau hingga akhir tahun 90-an dengan berbagai teori dan perdebatan. Kemudian sekelompok orang yang skeptis mengambil gambar dan sinar X dari pertemuan tersebut dan menunjukkan kepada para kolektor busi. Mereka telah mengidentifikasi artefak tersebut sebagai busi dengan komponen logam berkarat dari tahun 1920-an dan sama sekali bukan teknologi kuno. Hampir 20 tahun kemudian, salah satu penemu artefak tersebut setuju untuk membawanya diperiksa di Universitas Washington. Mereka secara resmi mengonfirmasi bahwa itu adalah busi champion dari era 1920-an. Dan matriks batu yang mengandung artefak tersebut bukanlah geode, melainkan konkresi. Itu bisa terbentuk karena proses alami selama beberapa dekade atau tahun, tapi tidak sampai ribuan tahun. Artefak Clouseau adalah contoh bagus dari artefak yang tidak pada tempatnya, yang merupakan suatu hal dalam arkeologi semu. Ini adalah sesuatu yang ditemukan di tempat atau waktu yang secara logika tidak seharusnya. Artefak-artefak ini tampak terlalu canggih untuk periode waktu saat ditemukan. Hal ini juga bisa berarti bahwa aktivitas manusia sudah ada ketika manusia seharusnya belum ada. Baterai Baghdad adalah contoh lain dari artefak semacam itu. Ditemukan pada tahun 1930-an oleh seorang arkeolog Jerman dan terdiri dari sebuah stoples tanah liat, sebuah silinder tembaga, dan sebuah batang besi yang menembus sumbat stoples. Bagian atasnya yang telah rusak mungkin telah ditutup dengan aspal. Penemuannya menyadari bahwa benda tersebut punya 2 logam yang berbeda dan kemungkinan elektrolit yang merupakan komponen utama dari sebuah baterai. Tidak ada tulisan kuno yang mendukung teori ini, tapi ketika para ilmuwan melakukan tes dan mengisinya dengan larutan ionik seperti cuka atau anggur, hal ini menunjukkan bahwa baterai tersebut dapat menghantarkan listrik. Jika itu benar-benar baterai dari 2000 tahun yang lalu, mungkin baterai tersebut telah digunakan dalam praktik medis kuno atau bahkan disematkan pada patung agar terlihat seperti berdengung untuk membuat orang terkesan. Ionich yang menemukannya meyakini bahwa benda ini digunakan untuk electroplating, sebuah proses pelapisan logam. Bahkan jika digunakan sebagai baterai, artefak Baghdad hanya dapat menghasilkan sejumlah kecil energi, sekitar 1 volt listrik. Jadi beberapa orang percaya bahwa benda ini digunakan sebagai wadah penyimpanan untuk gulungan kitab suci. Pada tahun 1930-an, sepasang suami istri menemukan sesuatu yang aneh ketika berjalan di sepanjang Red Creek di London, Texas. Benda itu adalah sepotong kayu yang mencuat dari apa yang tampak seperti formasi batuan kuno. Sekitar 1 dekade kemudian, putra mereka yang sangat ingin tahu apa rahasianya, memutuskan untuk membelah batu tersebut dan menemukan sebuah palu modern yang mengejutkan di dalamnya. Penemuan ini menarik perhatian Carl Baugh, seorang penganut penciptaan bumi muda yang mengklaim bahwa batu yang mengelilingi palu tersebut berasal dari periode Kapur. Dia melihatnya sebagai bukti yang menentang teori evolusi. Setelah beberapa penyelidikan, para ilmuwan membuktikan bahwa batu itu tidak sekuno yang terlihat. Proses geologi hanya membungkus palu modern dari waktu ke waktu. Jadi itu bukanlah bukti bahwa manusia hidup berdampingan dengan dinosaurus seperti Flintstones, seperti yang diharapkan beberapa orang. Ini hanyalah kasus seorang penambang yang menjatuhkan palu berabad-abad yang lalu dan alam melakukan tugasnya. Seorang arkeolog Tiongkok diduga menemukan beberapa gua yang tampaknya berfungsi sebagai tempat pemakaman makhluk kecil dengan kepala besar dan lonjong.
Di samping sisa-sisa ini, terdapat seni cadas yang menggambarkan sosok dengan helm bulat, matahari, bulan, dan bintang yang dihubungkan dengan kelompok titik-titik seukuran kacang polong. Mereka juga menemukan lebih dari 700 cakram batu misterius yang diukir dengan alur spiral. Keadaan menjadi semakin aneh ketika cakram ini dikirim ke seorang profesor Cina yang mengklaim bahwa lekukan-lekukan tersebut sebenarnya adalah aksara. Menurut terjemahannya, cakram-cakram tersebut menceritakan kisah pengunjung Dropa dari planet lain yang pesawat luar angkasanya jatuh ke bumi sekitar 12.000 tahun yang lalu dan mencoba hidup di antara kita hingga akhirnya diburu oleh penduduk setempat. Tapi tidak ada bukti nyata bahwa semua ini benar-benar terjadi. Kisah ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1960-an dalam beberapa artikel. Namun semuanya tampak sedikit mencurigakan. Tak satu pun dari orang-orang yang terlibat, arkeolog, profesor, atau bahkan universitas tempat mereka seharusnya bekerja, tampaknya meninggalkan jejak apapun dalam catatan. Dan meskipun ada sebuah kelompok di Tibet yang disebut Dropka, mereka sepenuhnya manusia, bukan pengunjung dari luar bumi. Dan tidak ada bukti kuat bahwa batu Dropa itu ada. Di bagian terpencil di Cina, ada beberapa formasi pipa yang aneh yang dikenal sebagai pipa Baigong. Seorang penjelajah lokal menemukannya pada tahun 1966, menonjol dari Gunung Baigong dan di sepanjang tepi Danau Toson di dekatnya. Beberapa orang mengira bahwa pipa-pipa itu adalah karya tamu kuno dari planet lain. Ketika sampel bahan pipa diuji, sebagian besar mengandung mineral umum, tapi ada 8% bahan misterius yang tidak diketahui. Pengujian khusus mengungkapkan bahwa pipa-pipa ini telah ada sebelum manusia. Para ahli geologi Cina kemudian mengunjungi situs tersebut dan menyarankan bahwa pipa-pipa ini terbentuk secara alami dari waktu ke waktu. Bisa jadi itu adalah sedimen yang menumpuk di celah-celah bumi atau bahkan fosil akar pohon dari masa lalu yang rimbun di daerah tersebut, tapi itu belum pasti. Ada sebuah kepala terakota misterius di Meksiko dengan nama yang sulit diucapkan, yang ditemukan pada tahun 1930-an saat penggalian pemakaman. Kepala ini sangat mirip dengan patung-patung Romawi yang mewah, sehingga tidak jelas kenapa ada di Meksiko. Entah kenapa penemunya merahasiakannya selama beberapa dekade. Kepala tersebut ditemukan di sebuah piramida dengan 3 lantai, sekitar 64 km dari Mexico City, bersama dengan emas, tembaga, dan tembikar. Beberapa orang berpendapat bahwa jika kepala ini benar-benar berusia berabad-abad, ini bisa berarti bahwa bangsa Romawi atau peradaban lain telah berhasil mencapai Mesoamerika sebelum Columbus. Ada juga teori pelayaran terapung yang menyebutkan adanya kapal karam yang kemudian membawa beberapa artefak dan orang yang selamat ke daratan. Beberapa orang berpendapat bahwa kepala patung ini adalah cenderamata kecil yang dibawa oleh Viking. Namun tidak ada bukti arkeologis yang kuat bahwa bangsa Viking bertemu dengan orang-orang Mesoamerika. Ada beberapa artefak yang beredar, tapi tidak ada yang dicap sebagai bukti yang tak terbantahkan dari kontak pra-Columbus. Jadi misteri bagaimana kepala ini bisa berada di sana masih belum terpecahkan. Saat menggali parit di sepanjang sungai di Rumania, para pekerja menemukan sebuah baji yang sekarang terkenal dengan sebutan baji aluminium ayut atau objek ayut. Tepat di sebelahnya ada beberapa tulang mastodon. Kerabat jauh gajah itu hidup 11.000 tahun yang lalu, jadi baji itu mungkin berusia sama. Bagian kerennya adalah baji ini terbuat dari aluminium, logam yang bahkan baru ditemukan pada tahun 1800-an. Bahan ini membutuhkan panas yang sangat tinggi untuk memproduksinya. Bongkahan ini juga ditutupi lapisan oksida tebal yang telah berada di sana selama ratusan tahun. Beberapa orang percaya bahwa bongkahan ini pasti mendarat di sini dengan pesawat ruang angkasa dari planet lain. Sebagian ilmuwan menganggap itu semua hanya tipuan, dan yang lainnya menduga bahwa itu mungkin benda buatan manusia dengan tujuan yang tidak diketahui.